مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Karena belum ketemu kitab pengganti dari Nawaqidul Islam, belum dapat dari kitab pengganti Nawaqidul Islam, bingung mencari kitab apa yang mau dibahas. Oke, kalau ada kita mengulang pelajaran dari Taisirul Alam. Yang insyaallah kita akan mencoba untuk mengulang dari awal kembali dalam permasalahan wudu, dalam permasalahan mandi wajib, dalam permasalahan salat, ya diulang kembali seluruhnya. Insyaallah dari awal lagi. Kita baca dari awal. Kata beliau rahimahullah taala, qala muallif rahimahullah taala kitabut taharah. Kitab at-taharah. Al-haditsul awal, hadis yang pertama dari kitab at-taharah. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama kata beliau dalam kitab At-Taharah dari Amiril Mukminin. Dari Amiril Mukminin. Amirul Mukminin ya. Ini gelar Amirul Mukminin yang pertama itu kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Sehingga Abu Bakar tidak pernah digelari Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin itu diberikan kepada Umar. Abu Bakar itu hanya punya gelar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Rasulullah. Pada zamannya Umar itu istilah itu dirubah, gelar itu dirubah menjadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kunyah beliau Abu Hafsin. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersama Rasul. Ya. Bahkan sampai pada akhir dari kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhir. Ya, sehingga termasuk daripada keutamaan Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi sesudahku itu, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena seringnya Umar itu lisannya itu mencocoki syarak. Umar itu sering lisannya mencocoki syariat. Ya. Seperti Seperti masalah hijab. Ya. Itu turun atas lisannya Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana pula menampakkan keberanian untuk sholat di Ka'bah ketika itu. Kita di atas kebenaran kata beliau. Kita di atas kebenaran. Sehingga pelajaran ya dari Umar bin Khattab bahwasanya orang yang berada di atas kebenaran itu dia tidaklah malu atas kebenaran yang ada pada dirinya. Dia bukan orang yang takut untuk menampakkan kebenaran. Orang di atas kebenaran itu dia percaya diri dengan kebenaran. Kalau orang yang salah saja dia percaya diri dengan kesalahannya, maka orang yang benar itu dia harus lebih lagi, karena itu dia memiliki burhan dari Rabbnya. Dia memiliki bukti dari Rabbnya. Enggak harus dia itu malu. Ya, malu dengan syariat yang dia bawa, yang dia pakai. Malu di dalam mengamalkan syariat. Dari sisi lisan manusia itu banyak ya. Ya. Dan demikianlah para anbiya, para rasul terdahulu. Senantiasa diberikan gelar-gelar jelek kepada mereka. Akan tetapi tetap mereka bertahan di atas syarak itu. Bertahan di atas syarak tersebut. Ya, tidak menggoyahkan kaki mereka.
Ini adalah contoh yang ada pada para anbiya. Seluruhnya dikatakan sahir, seluruhnya dikatakan majnun, ya, penyihir, orang gila, ya, diejek. Sampai Nabi Nuh alaihissalam dikatakan, ya, kamu ini sebelumnya nabi, sekarang jadi tukang kayu, ya, karena dia buat kapal. Ya, kemarin ngaku nabi, sekarang kamu jadi tukang kayu, najjar, kuntan najjaran, kamu jadi tukang kayu sekarang. Tapi hal itu tidaklah menyurutkan beliau dari menegakkan syara. Umar bin Khattab ya tidaklah malu dari syariat tersebut. Bahkan dia digelari Al-Faruq dikarenakan keberanian di dalam membedakan kebenaran dengan kebatilan. Hadza huwa. Dan dia pernah menghajar anaknya dan dia tidak menyapa anaknya Abu Abdurrahman, ya, Abdullah ibn Umar, ya. Dia tidak menyapa anaknya sampai Umar ini meninggal. Jadi dikarenakan ketika Umar bin Khattab menyampaikan satu hadis, ya, untuk tidak melarang para wanita itu, la tamna'u ama Allah masajid Allah. Jangan kamu melarang hamba-hamba wanita Allah itu dari masjid-masjidnya Allah. Ketika itu apa? Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la amna'ahunna. Ya, demi Allah akan saya larang mereka. Akan saya larang mereka. Ya, sebenarnya ini dari sisi pendalilan ya. Dari sisi pendalilan, dari sisi syara'. Ya, sebenarnya ketika itu Abdullah ibnu Umar Abu Abdurrahman itu melihat dari syarat para wanita itu untuk keluar ke masjid itu bagaimana? Dia tidak menampakkan pesonanya kepada para laki-laki. Dia tidak memakai minyak wanginya. Dia menutupi dirinya dari para laki-laki tersebut. Nah, ketika itu Abu Abdurrahman melihat para wanita sudah mulai berubah. Ya, pada saat itu. Nah, sehingga daripada hikmah ini, nah, dia mengatakan, wallahi la amna'ahunna. Demi Allah akan saya larang mereka. Ya. Dan Umar marah ketika itu. Saya sampaikan ucapan Nabi, jangan melarangnya, kamu malah larang. Wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah saya enggak akan ajak kamu berbicara itu selama-lamanya. Saya enggak akan ajak kamu berbicara selama-lamanya. Sampai ketika Umar bin Khattab meninggal itu, dia enggak mengajak anaknya Abu Abdurrahman berbicara. Dia tidak mengajak Abu Abdurrahman berbicara. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridhai mereka berdua. Ini di atas sunnah ya. Ini satu ayahnya berpegang di atas dalil sebagaimana datangnya. Satu lagi anaknya datang dengan dalil tersebut melihat daripada hikmah pensyariatan dan melihat mudarat yang lebih besar daripada perkara yang harus dikerjakan. Ini dari Dari kefakihan Abdullah bin Umar ya. Ini dari kefakihan. Dan ini biasa di dalam permasalahan yang seperti ini. Semoga Allah rahmati mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha ay imra'atin yanqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata beliau, saya mendengar Rasul pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu binniyat. Ya, dengan niat-niat. Amalan-amalan itu dengan niat-niat yang ada. Senantiasa diiringi oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini perkara yang agung. Dari perkara niat ini adalah perkara yang sangat mulia. Ya, para ulama mengatakan hadis ini, hadis Amirul Mukminin ini adalah nisfuddin. Adalah separuh dari agama, adalah separuh daripada agama. Ya, dikarenakan agama itu berdiri di atas apa? Di atas al-ikhlas wal mutaba'ah. Di atas al-ikhlas wal mutaba'ah. Agama itu berdiri di atas al-ikhlas, di atas keikhlasan kepada Allah, di atas tauhid. Dan demikian pula agama tersebut berdiri di atas apa? Di atas mutaba'ah, di atas mutaba'ah. Ini perkara yang sangat agung kata para ulama. Demikianlah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya apa? Tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini keikhlasan ya.
Demikian pula Allah pun mengatakan dalam An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pada awalu. Ini dasar daripada apa? Daripada agama, al-ikhlas. Sehingga di sana perkara ini adalah dasar dari agama. Untuk seseorang itu memurnikan daripada niat-niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara niat ini berada pada dua bagian bagi para ulama. Yang pertama itu di ahli tauhid. Niat bagi ahli tauhid, di ahli aqidah. Yang mana niat ini adalah apa? Adalah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan yang lain. Dan yang kedua, niat tersebut adalah apa? Adalah membedakan antara amal yang wajib dengan amal yang sunnah. Membedakan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Ini dua perkara di dalam perkara niat ya, dua hal di dalam niat. Yang pertama adalah keikhlasan yang ditentukan untuk Allah, dan yang kedua adalah fariq bainal wajib wan nadab. Adalah perbedaan di antara yang wajib dan yang sunnah. Ya, karena terkadang itu ibadah itu dengan bentuk yang sama. Ibadah itu dengan bentuk yang sama. Seperti subuh misalnya, dia berapa rakaat? 2 rakaat. Itu berbarengan dengan salat qabla al-fajr. Salat qabla al-fajr itu berapa rakaat? 2. Nah, yang membedakan itu kan bukan jumlahnya dia. Yang membedakan itu adalah niat dari si pelaku. Karena terjadinya kapan? Ketika sama-sama azan ditegakkan. Ya, dan ini pahala yang besar bagi salat fajar ya. Dan wallahu musta'an, betapa seringnya kita luput dari perkara yang demikian dikarenakan dosa-dosa mungkin. Ya, tidaklah seorang hamba itu luput dari ibadah yang dia kerjakan kecuali atas perkara kesalahan yang ada pada dirinya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dalam salat qabla fajar itu apa? Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita melewati ini terus setiap hari. Kepada Allah kita mengadu dan kepada Allah kita meminta pertolongan untuk di atas ketakwaan tersebut. Nah, sehingga pembedaan di antara perkara yang wajib dan di antara perkara yang sunnah. Dia membedakan dari dua ibadah yang terjadi beriringan. Membedakan dua ibadah yang terjadi beriringan. Ini dari perkara niat. Dan dari perkara niat pula, ini adalah bentuk mengikhlaskan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat mulia daripada perkara ikhlas. Perkara ikhlas. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi daripada keikhlasan seorang hamba. Disebutkan di dalam hadis Abu Yazid, dalam hadisnya Abu Yazid, yaitu Ma'an ibnu Yazid bin al-Akhnas. Ini satu keluarga ini, dia bapaknya dan kakeknya ini sahabat. Jadi dia yaitu Ma'an dan Yazid dan Akhnas ini sahabat ketiga-tiganya, sampai kakeknya masih sahabat. Dia mengatakan, "Kana Abu Yazid akhraja danadira." Dulu pernah bapakku itu Abu Yazid itu mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu mahal kan? Dia keluarkan beberapa dinar dari hartanya. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Dia letakkan dinar ini di sisi seorang laki-laki di dalam masjid. Diletakkan dinar ini, banyak sekali diletakkan dinar ini. Ya, Ma'an ketika itu melihat, banyak sekali ini. Faji'tu fa'aqaltuha. Saya datang, saya ambil dinar ini. Padahal bapakku sudah sedekah kan? Tapi dia enggak suka. Dia datang karena harta bapaknya bersedekah dengan harta yang banyak, dia menginginkannya. Dia datang, dia ambil sedekah tadi. Dia ambil. Fa'aqaltuha faji'tu biha. Ya, faqasamtu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya datangi bapak saya itu dan dia mengatakan apa? Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah saya itu enggak mau ke kamu memberikannya kepada, kata Yazid ini, kata bapaknya Ma'an ini. Saya enggak inginkan ke kamu memberikannya, saya inginkan ke orang ini. Faqasamtu ila Rasul. Saya kemudian berkhusumat dengan dia, berargumen kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang harta ini. Dan Rasul memutuskan perkara dengan mengatakan apa? Laka ma akhadta ya Ma'an wa laka ma nawaita ya Yazid. Kamu itu apa yang kamu ambil wahai Yazid, wahai Ma'an, yang kamu ambil itu untukmu wahai Ma'an. Dan kamu itu tetap sesuai dengan niat yang kamu niatkan wahai Yazid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara niat ya. Padahal perkara ibadah tadi itu terjadi atau enggak terjadi? Terhalangi kan? Terhalangi. Makanya para ulama itu mengatakan dalam perkara seperti Fudail bin Iyad,
Innama aradallah an-niyah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba itu adalah apa? Adalah dari perkara niat saja, dari keinginan baiknya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal a'mal biqadari. Dikarenakan amalan-amalan itu, perbuatan manusia itu tidak lain hanya berkaitan dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara niat itu juga perkara yang luar biasa. Dalam keadaan keinginan dia yang tidak tercapai itu, tetap dia dihukumi, dia berada pada amalan tersebut. Disebutkan dari hadisnya Abi Bakrah. Abi Bakrah ini orang Yaman. Siapa namanya? Nufai ibn Haris, Abi Bakrah. Ini orang Yaman dia, sahabat. Bukan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu orang Mekah. Ini Abi Bakrah, orang Yaman. Abu Bakrah, Nufai ibn Haris. Kalau Abu Bakar namanya siapa? Abdullah ibn Busyakar apa? Ibn Abi Kuhafa. Abdullah ibn Abi Kuhafa. Kalau Abu Bakar namanya Nufai ibn Haris. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata dia, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Izal talqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim itu bertemu dia dengan pedang yang mereka bawa, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama letaknya di neraka. Ya, para sahabat heran ketika itu, kenapa orang yang terbunuh juga letaknya di neraka? Padahal yang membunuhnya ini sudah jelas dia membunuh. Kenapa yang terbunuh itu juga letaknya di neraka? Padahal di dalam hadis yang lain itu disebutkan apa? Man qatala duna nafsi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh demi membela dirinya itu, maka dia syahid, dihukumi dia syahid, walaupun tidak seperti syahidnya orang yang di ma'rakah ya, dari sisi pahala atau keutamaan. Nah, kata Nabi SAW, dia mendapatkan fadilah daripada syahid, dia membela dirinya agar tidak terbunuh. Ya, sehingga kalau dia membunuh orang lain, maka itu apa? Adalah karena pembelaan diri. Kalau dia terbunuh, dia enggak mendapatkan dosa dari pembunuhannya ya, karena dia membela dirinya. Tapi kalau dia itu terbunuh, maka dia mendapatkan pahala syahid. Tapi dalam hadisnya Abi Bakrah ini, para sahabat heran, kenapa Rasul mengatakan dua orang yang bertemu itu dengan pedang mereka berdua itu dalam keadaan keduanya berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, "Hadzal qatil, fabala ala maqtul." Ini pembunuh. Ya, kalau pembunuh sudah jelas, dia di neraka karena membunuh seorang muslim. Tapi bagaimana keadaannya orang yang terbunuh? Kok bisa juga letaknya di neraka? Rasul mengatakan apa? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia itu semangat di dalam membunuh saudaranya juga. Bukan penjagaan kepada diri, karena dia berdua ini berseteru dan dia ingin saling membunuh di antara keduanya. Sehingga niat dia yang membunuh tadi tetap dihukumi kepada diri. Ini perkara yang luar biasa daripada niat ya. Perkara yang sangat luar biasa dari niat. Sehingga seorang hamba itu hendaknya dia berhati-hati dari niat-niat dia yang ada di dalam dirinya. Dan suatu amalan besar itu menjadi tidak berguna. Suatu amalan yang besar itu bisa tidak menjadi berguna dengan karena niat yang salah. Disebutkan dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Nama pemain Manchester siapa? Enggak tahu juga. Ini sudah sering ya kita lewati Abu Musa al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari itu namanya Abdullah ibnu Qais. Abdullah ibnu Qais al-Asy'ari. Menghafal nama sahabat ini indah ya, ya indah. Di antara para ulama itu dia ketika hari Lebaran itu, hari raya Id ketika itu disebutkan oleh para ulama tentang keadaan para ulama terdahulu. Ya ketika itu hari Id. Hari Id ini orang keadaannya apa? Dia bergembira kan? Pada zamannya Nabi itu mereka main gula dan mereka yang lain kegiatan-kegiatan. Nah, ketika itu seorang ahlul hadis ini dia hanya duduk di dalam kamarnya, dia memperhatikan kitab-kitabnya saja. Dia memperhatikan kitab-kitabnya saja. Anaknya datang masuk ke dalam kamarnya. Terus anaknya mengatakan, kenapa enggak keluar untuk bergembira? Bapaknya ini ahlul hadis ini mengatakan, saya sudah gembira dengan orang-orang di dalam buku ini. Yang bersama dia ini orang-orang yang mulia. Dia menghafali rijal, dia memperhatikan siapa apa
bagaimana keadaan mereka di dalam menuntut ilmu dan bagaimana ilmu yang mereka berikan kepada manusia dari hadis yang sudah mereka tulis. Ini satu keutamaan yang dilihat oleh para ulama ya, dari kalangan orang-orang salaf terdahulu. Ya, sehingga mereka suka dari menghafal nama, mereka suka dari mempelajari riwayat-riwayat mereka. Ya, disebutkan Imam Asy-Syaukani itu menjadi tokoh yang paling besar di zaman beliau, menjadi tokoh yang paling besar. Kalau Imam Asy-Syaukani sudah berbicara, maka orang sudah percaya saja dengan ilmu yang dia sampaikan. Kenapa? Karena Imam Asy-Syaukani itu menghafal seluruh ucapan-ucapan dari mulai para sahabat sampai ucapan ulama yang ada pada zaman dia. Sangat gemar dia menghafali. Dia tahu namanya dan dia menghafalkan ucapannya seluruhnya. Dia menghafal seluruh ucapannya Umar bin Khattab. Dia menghafal seluruh ucapannya Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah-masalah yang ada. Dan sehingga dia dipercaya dari hafalannya tersebut. Dan dia sangat mencintai dari kalangan para salaf ya. Nah, ini keutamaan daripada para pelajar itu harus mengenal dari siapa? Dari nama-nama para sahabat terlebih dahulu. Dia mengenal nama-nama sahabat. Ya, dengan itu dia tahu fadilah daripada ilmu yang disampaikan oleh para sahabat dan dia bisa meletakkan seseorang itu di tempatnya. Kalau dia enggak mengenal daripada nama-nama tersebut, disebutkan Abu Musa al-Asy'ari, disebutkan hadisnya, dia enggak mengenal Abdullah bin Qais dari kalangan siapa dia. Dia enggak mengenal Abu Dzar al-Ghifari, bagaimana mungkin seseorang itu dia memuliakan orang-orang yang mulia seperti ini sedangkan dia enggak kenal. Sedangkan dia enggak kenal. Ini perkara yang penting. Ya. Dari perkara itu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan dalam satu hadis disebutkan Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ini keluar dari riwayatnya Imam Muslim. Kata para sahabat ketika itu, inna rajula, sesungguhnya ada seseorang itu yang yuqatilu syuja'atan. Ada di antara kami itu kalau berperang itu karena keberanian, tidak takut mati, berani berperang ya. Kami berperang itu karena keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan, di antara kami itu berperang ingin menjaga dirinya, ingin menjaga tanahnya ya. Jadi lihat ya dari peperangan jihad ya, bagaimana itu dikatakan fisabilillah. Menjaga darahnya, menjaga hartanya, dia ingin menjaga tanahnya, kekuasaannya, menjaga istri dan anak-anaknya. Hamiyatan, hanya untuk menjaga saja dia berperang. Atau menjaga daripada kabilahnya. Ya. Wa yuqatilu riya'an, ada juga di sana orang yang berperang karena riya. Ada 3 jenis disebutkan para sahabat. Ada orang berperang itu karena riya. Kalau riya sudah jelas ya. Ada lagi yang berperang itu karena hamiyah, karena ingin menjaga darah, harta, keturunan, menjaga daerah, kawasan, rumah, segala macamnya. Ya. Ada yang berperang itu karena syuja'ah, karena keberanian itu memang sudah ada pada dirinya. Ada orang yang sudah mau keberanian itu di dalam dirinya. Ya. Kata para sahabat, ayu zalika fisabilillah. Mana di antara ini yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana dari perkara ini yang di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari 3 ini? Rasul ditanya ini, Rasul tidak menjawab di antara ketiganya, tapi Rasul sebutkan sifat orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifatnya? Man, barang siapa? Man qatala, barang siapa yang dia berperang fi sabilillah. Ya, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang agar kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Lihat dari sifatnya. Perperangan yang terjadi pada dirinya itu adalah keinginan apa? Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Dimuliakan. Kesyirikan itu hilang. Kalimat la ilaha illallah adalah menjadi puncak segalanya. Fa huwa fi sabilillah. Orang ini baru di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keberaniannya, bukan pula dikarenakan keinginan dia menjaga dari harta dan daerahnya atau tanahnya, bukan pula dikarenakan karena riya, tapi ingin kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Maka ini baru fisabilillah dalam menjadi perkara ini. Sehingga tidak seluruhnya ya, kalau orang muslim itu berperang dengan orang-orang Nasrani atau berperang dengan orang Yahudi, kemudian dikatakan orang muslim ini berjihad fisabilillah, maka dilihat daripada niat orang-orang tadi. Kalau dia ingin menjaga tanahnya saja, falisa fisabilillah. Ini bukan dari fisabilillah. Jadi bukan dari bentuk fisabilillah. Tapi Rasul menyebutkan dalam riwayat Muslim ini adalah apa? Keinginan dia di dalam jihad tersebut menjadi apa? Puncaknya adalah kalimat Allah itu tinggi. Ya. Menjadi puncak kalimat itu adalah tinggi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Berperanglah kalian sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan jadilah agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhaniyah.
Dan bagaimana kalau seorang tadi itu nggak sampai pada tingkatan tadi? Dia nggak mendapatkan waktunya, dia nggak mendapatkan perperangan tersebut, atau tatkala terjadinya perperangan itu dia memiliki uzur-uzur yang banyak. Dia sakit, dia terhalangi karena kiber, karena tuanya. Tetap didapatkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, Abu Abdillah Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, kharajna ma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ghazatin. Kami pernah keluar bersama Nabi itu di dalam satu perperangan. Kami keluar bersama Nabi dalam satu perperangan. Di dalam satu perperangan. Di dalam hadis Anas disebutkan perang apa? Perang Tabuk. Peperangan ini perang Tabuk. Ketika kami selesai dari berperang, kami pulang. Kemudian apa? Nabi mengatakan, Inna bil Madinah la rijalan. Sesungguhnya di Madinah itu sekarang itu ada orang-orang yang masalakna syi'aban wala wadiyan. Tidaklah kalau kita itu menempuh dari apa? Dari syi'ab. Dari syi'ab itu apa? Dari lembah-lembah atau wadi-wadi. Ya. Kita menempuh dari puncak-puncak bukit, dari syi'ab-syi'ab bukit, gunung-gunungnya, puncak-puncaknya, atau kita turun ke lembah-lembahnya. Illa kanu ma'ana. Kecuali mereka itu bersama kita. Kecuali mereka itu sedang bersama kita. Apa yang menghalangi mereka? Habasahumul uzur. Mereka hanya terhalangi oleh uzur saja. Mereka hanya terhalangi oleh uzur. Tidak ada yang lain yang menghalangi mereka. Mereka terhalangi oleh uzur yang ada. Dalam riwayat Anas bin Malik, habasahumul mardu. Mereka terhalangi oleh sakit yang ada pada mereka. Disebutkan oleh Rasul, illa syarakuna fil ajri. Tapi mereka itu bersekutu dengan kita dalam pahala yang kita dapatkan. Dia dan kita sama-sama mendapatkan pahala. Kita berperang, kita mendapatkan pahala. Dia hanya niat saja dan terhalangi oleh uzur, mereka pun mendapatkan pahala. Ini perkara yang luar biasa dari perkara niat. Disebutkan pula dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seseorang yang keluar ke masjid dan Rasul menyebutkan apa? Salatakum fi masajidikum khairun min salatikum fil fadhi fil baiti aw suqi. Salat kalian itu di masjid-masjid kalian itu lebih utama daripada salat sendirinya kalian di rumah atau di pasar-pasar kalian. Yang demikian itu kata Rasul, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Demikian itu kalau dia berwudu dan dia perbagusi wudunya. Summa kharaja ila masjid. Kemudian dia keluar ila masjid. La yuridu ila shalah. Tidaklah yang dia inginkan dengan keluarnya itu kecuali apa? Salat. Dia bukan ingin singgah-singgah kemana. Oh, saya keluarlah jam 12 ini. Kemana? Mau ke masjid tapi singgah dulu ke sana. Nanti kalau orang azan baru langsung ke masjid. Enggak ini. Dia keluar itu untuk masjid saja. Untuk salat, melaksanakan daripada salat. Wala yanhazu illa shalah. Tidak pula yang menghalangi dia gitu. Dia keluar itu kecuali hanya apa? Hanya salat saja. Bagi dia apa? Lam yakhtu khutuwatan illa rufiyat lahu darajah. Wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya ke masjid itu karena keinginan dia untuk salat tadi, kecuali diangkat derajatnya dengan satu langkahnya dan digugurkan padanya dari dosa-dosa setiap kali langkahnya itu bergerak. Dan senantiasa wa inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian maka nafis shalah madamatis shalah tahbisuh. Senantiasa kalau dia sudah sampai ke masjid itu, dia dicatat sebagai orang yang sholat. Dia sudah melangkah, dia masuk ke masjid, dia dicatat sebagai orang yang sholat, maka nanti sholat tahbisuh. Selama sholat itu yang mencegah dia untuk keluar dari masjid. Karena niat yang bagus ya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan malaikat itu akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian madama fi musallahu, selama berada pada tempat duduk dia ketika dia sholat itu. Allahumma arhamhu, Allah maghfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah berikan apa? Tobat untuknya. Hadza bi fadilati apa? Bi fadilati niyyah. Yang dikatakan di awal hadis oleh Rasul apa? La yuridu illa shalah wa la yanhazu illa shalah. Tidaklah yang dia inginkan keluar dari rumahnya itu kecuali salat, dan tidak ada pula yang dia menghalangi dia untuk keluar itu kecuali apa? Kecuali salat saja. Sehingga dengan perkara fadilah yang besar dalam perkara niat yang dia dapatkan. Sehingga perkara niat bukan perkara yang bisa apa? Yang bisa dilalaikan oleh seorang hamba. Dan bahkan dengan perkara niat menjadikan amalan tersebut makbulah indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadisnya Abu Abdurrahman, dan hadis ini luar biasa dari faedah yang ada di dalamnya. Bagaimana suatu amalan yang makbulah itu bisa menjadi syafi', bisa menjadi syafi' yang menyampaikan daripada
sebagai wasilah ya, sebagai wasail. Amalan soleh itu termasuk wasilah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, kata dia, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka nafikum salasatu nafarin." Sesungguhnya ada 3 orang sebelum kalian itu. Dia keluar dari kampungnya. Fa'awahumul mabit ila gharin. Kemudian mereka tuh diharuskan untuk menginap di suatu goa. Fanhadara sakhrah. Tiba-tiba jatuh batu. Di sini panjang ya. Tiba-tiba jatuh batu dari bukit sehingga apa? Fansaddat al-ghar. Tertutuplah ghar tadi, pintu tadi. Faqalu, dan mereka mengatakan innahu la yanju hatta tada'ullah bisoli a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang selamat kecuali kamu itu berdoa, kalian itu berdoa dengan amalan-amalan soleh yang kalian punya dahulu. Kecuali kalian berdoa dengan amalan soleh yang kalian punya dahulu. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ini keutamaan dari mendahulukan orang tua. Ini kesalahan kita ya. Ini kesalahan kita itu mendahulukan istri dan anak-anak daripada mendahulukan orang tua. Orang tua ini perkara yang sangat mulia. Insyaallah kalau suatu saat kita memiliki waktu, kita baca tentang birrul walidain, kitab berbuat baik kepada orang tua. Kata dia, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu saya punya orang tua, 2 orang tua yang sudah tua dan renta. Ya. Wala ubiqa qablahuma ahlan wala malan. Saya enggak pernah mendahulukan daripada mereka berdua, baik harta saya ataupun keluarga saya. Saya mendahulukan mereka. Fana abi talabul syajar yawm. Tapi suatu hari itu saya apa? Saya terhalangi oleh mencari kayu bakar pada suatu hari. Sehingga ketika saya pulang itu fawajatuhu manaimain. Saya mendapati mereka berdua itu tidur. Wa karitu an uqidhahuma, dan saya benci untuk membangunkan mereka. Lihat bagaimana anak ini berbaktinya. Fantazir istiqadhahuma wal qadah ala yaday. Saya tunggu mereka berdua itu bangun, sedangkan qadah, sedangkan gelas itu ada isinya laban, isinya susu, wal qadah itu ala yaday. Hatta bariqal fajar. Saya tertidur itu sambil bawa gelas di samping mereka. Ya, sampai datangnya fajar. Wal sibyatu yatadaghawna inda qadami. Dan anak-anak saya itu berada di samping kaki saya sambil menangis-nangis. Tapi saya enggak kasih mereka. Fastaiqadha, kedua orang tua saya tadi bangun. Fa'ataituhum, saya berikan kepada mereka berdua. Fasyariba ubuqahum, mereka minum susu mereka berdua tadi. Saya tunggu sampai pagi. Anak saya menangis karena kelaparan. Saya tertidur dalam keadaan gelas tadi masih di tangan saya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhik fafrij minna hadhihi sakhr. Ya Allah, kalau seandainya yang saya lakukan tadi adalah mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah ini. Fanfajarat sakhratu syai'an falaysa ya'una khuruja minha. Terbuka goa tadi sedikit, batu tadi bergeser sedikit, tapi mereka belum mampu untuk keluar padanya. Yang kedua mengatakan, Allahumma kana li ibnatun akhi. Ya Allah, dulu saya punya seorang saudari dari pamanku, mana sepupunya. Wahia ahabun nasi ilayya. Dia orang yang paling saya cintai di antara manusia. Ini sahabat laki-laki ya. Dia mencintai wanita karena kecantikannya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, kuntu ahabbu ka asyaddi rijal an-nisa. Saya mencintai dia sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Ya. Kemudian saya berharap pada dirinya. Famtana'at minni. Dia menolak. Hatta alamat sanatun min sinin, sampai lewatlah beberapa tahun dari tahun-tahun yang datang. Dia mendatangi saya. Fa ataitu wa 20 wa 100 dinarain. Saya berikan kepada dia itu, dia punya waktu yang susah, saya berikan pada dia 220 dinar. 220 dinar. Ala an tukhalli baini wa bain nafsiha. Asalkan dia mau untuk berdua dengan saya, berkhulwat, ya. Hatta idza qadartu alaihi, sampai tatkala saya benar-benar mampu menguasai dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Falamma qa'atu baina rijlaiha, saya duduk di antara kedua kakinya. Faqala, dia mengatakan apa? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la tafuddal khatama illa bihaqqiha. Jangan kamu pakai cincin itu kecuali dengan haknya. Apa haknya pemakaian cincin ini? Dengan pernikahan. Ini isyarat ya. Isyarat. Dengan pernikahan. Kemudian fasaraftu anha. Saya teringat. Saya takut kepadamu, wahai Rabb. Saya teringat dan saya berpaling darinya. Wa taraktu dinaru alladhi a'taituha. Saya tinggalkan dinar-dinar saya sudah berikan kepada dia. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafrij minna hadhihi sakhra. Fanfaraja sakhratu syai'an la yastati'una khuruja minha. Terbuka lagi gua tadi tapi tetap enggak mampu kami keluar darinya. Lihat bagaimana amalan soleh itu membantu seseorang ya. Dan itu adalah niat. Dia mengatakan apa?
Kalau itu dikarenakan engkau wahai Allah, maka bukakanlah pintu. Maknanya ini adalah apa? Atas dasar an-niyah. Yang ketiga lebih hebat lagi. Dia mengatakan apa? Allahumma inni ustajartu ujara. Ya Allah, saya pernah memperkerjakan orang, bukan budak ya. Dia memperkerjakan orang. Ini saya istajartu ujara, saya pernah ingin membayar orang. Fa'ataitum ajrahum, saya berikan bayaran mereka seluruhnya. Illa rajulun wahid, kecuali satu orang saja. Fataraka alladzi lahu wa zahaba. Dia tinggalkan upahnya dan dia pergi. Fasamartu ajraha. Saya buahkan ini upah dia. Dia kan sudah disiapkan harta upahnya. Kemudian dia buahkan. Hatta katharat minhul amwal, sampai harta itu sangat banyak sekali. Faja'at ba'dahina. Tiba-tiba dia datang kepadaku sudah harta itu banyak. Dan dia mengatakan, "Ya Abdullah, addi ilayya ajri." Wahai hamba Allah, tunaikan kepada saya harta saya. Apa? Upah saya. Faqul. Saya katakan kepada dia, "Kullu ma tara min ajrik." Yang kamu lihat sekarang ini upah kamu dulu. Karena dia yang dia mendapatkan harta yang banyak tadi dari apa? Dari upah orang tadi. Dia mengatakan, "Ya Abdullah, la tastahzi bi." Wahai Abdullah, jangan kamu bermain-main denganku, jangan berolok-olok denganku. Dan orang tadi mengatakan apa? La ustahzi bik. Saya enggak bermain-main denganmu. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu wa lam yatruku minhu syai'an. Dia ambil seluruhnya dan dia iring seluruh onta-onta tadi minal ibil wal ghanam wal raqiq, ya, wal baqar, dari onta, dari sapi, dari kambing dan dari yang lain, dari raqiq. Ya, raqiq ini sejenis apa? Burung-burungan ini ya, di burung-burungan ini. Digeser seluruhnya tadi. Digembalakan seluruhnya. Walam yatruk minhu syai'an. Dia enggak tinggalkan sedikit pun. Lihat bagaimana penyiksaan orang ini. Dan dia mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhi. Ya Allah, kalau saya lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu. Maknanya kalau saya melakukan itu karena keikhlasan yang saya punya, fafrut hadis sakhra. Tolong bukakan dari batu ini. Fafarja sakhratu fa kharaju yamsu. Batu itu terbuka dan mereka keluar dan mereka pergi. Lihat bagaimana keikhlasan itu membuahkan daripada apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dasar daripada utama agama ini adalah apa? Adalah an-niyah. An-niyah al-khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bermain-main dengan niat. Barakallahu. Dikata oleh para ulama, an-niyatu yukabbiru amal as-saghir. Itu membesarkan dari amalan yang kecil. Itu dia menjadikan agungnya amalan yang kecil. Wa yusaghiru amal al-kabir. Dan terkadang menjadikan kecilnya amalan yang besar. Ini dari perkara niat. Barakallahu. Ini dari perkara keutamaan daripada niat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Soalnya ini sesudah Isya enggak ada taklim ya. Dari sini dulu insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.